Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Dan pada saat ini saya akan membawakan video dengan topik terkait dengan sosiologi hukum. Nah, video ini atau tugas ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah sosiologi hukum. Baiklah, pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tugas yang sudah saya buat, yaitu terkait dengan jurnal sosiologi hukum yang telah saya penuhi untuk pemenuhan UAS mata kuliah sosiologi hukum. Dan terkait dengan lingkup dari pembahasan saya pada malam hari ini, yaitu saya akan membahas yang pertama terkait dengan pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Yang kedua, saya akan bahas terkait dengan definisi dari sosiologi hukum. Yang berikut terkait dengan manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum, dan yang terakhir terkait dengan objek dari sosiologi hukum itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama atau lingkup yang pertama, yaitu saya akan membahas terkait dengan pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum, dan usianya yang muda ini tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sangat sedikit. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan yang baru ini harus mempertahankan diri dari dua kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli hukum maupun oleh para ahli sosiologi. Nah, sosiologi hukum tidak pertama-tama hendak mempelajari hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah khusus yang berlaku. Itu adalah bagian dari kajian-kajian ilmu hukum yang dikonsepkan dan dibataskan sebagai jurisprudensi. Sosiologi hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri, melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang non-ilmiah. Untuk itu, sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, yaitu sosiologi hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian yang terdiri dari rasional, kognitif, dan juga teleologis. Yang kedua, yaitu sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah, paling tidak menyangkut pola-pola analitis, penggolongan, perbandingan, dan juga survei. Dan yang ketiga, yaitu sosiologi hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis. Jadi itu terkait dengan pemahaman dasar terkait dengan sosiologi hukum itu sendiri. Kita masuk pada topik pembahasan yang berikutnya, yaitu saya akan membahas terkait dengan definisi sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Nah, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya terkait dengan realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah. Di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif dan juga efektif,
Nah, sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka atau kebiasaan dan perwujudan terkait dengan materi hukum. Nah, untuk lebih mengkonsepkan terkait dengan sosiologi hukum ini, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian dari sosiologi hukum menurut para ahli yang terkemuka. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Itu menurut Sujono Sukanto. Selanjutnya menurut Sajipto Raharjo yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Berikutnya menurut R. Oje Salman yang menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan juga analitis. Dan berikutnya menurut H.L.A. Hart. Menurut Hart, suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Jadi itu terkait dengan definisi dari sosiologi hukum, baik itu dari pengertian secara umum dan juga pengertian menurut para ahli. Baiklah, kita akan masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum. Seperti yang kita tahu tadi, sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan juga hukum itu sendiri, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial. Maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang kita pahami serta kita pelajari. Nah, terkait manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan juga teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoretik sosiologi hukum. Yang berikutnya yaitu memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan juga hukum. Yang berikutnya, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Nah, terkait dengan kegunaan dari sosiologi hukum itu sendiri, menurut Purba Caraka dan juga Sujono Sukanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaannya memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, ya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Dan yang terakhir, kegunaan dari sosiologi hukum adalah mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu terkait dengan manfaat dan juga kegunaan bagaimana kita mempelajari sosiologi hukum. Kita akan masuk pada topik atau lingkup pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan objek sosiologi hukum. Nah, dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Nah, hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan dan keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat.
tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Ketika kedua disiplin ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Nah, sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat. Begitu pula dengan hukum yang sangat mengikat dan juga memaksa, tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang oportunitis. Ada hal yang bisa kita simpulkan bersama sebagai ranah bersama untuk kedua disiplin tersebut, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua lembaga, dan yang ketiga adalah interaksi. Jadi itu secara singkat terkait dengan objek dari sosiologi hukum. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, sesungguhnya sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika. Dengan demikian, perlu juga kiranya mengetahui apa yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas dari sosiologi hukum. Selain itu, kriteria-kriteria yang digunakan mengabstraksikan makna-makna simbol yang normatif, yang lepas sepenuhnya dari kenyataan hukum, maupun asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem yang bersifat khusus dari makna-makna yang dibangun oleh ilmu hukum, tidak dapat terselenggara kecuali dengan dukungan sosiologi hukum. Demikian jauh pembahasan terkait dengan sosiologi hukum yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir penghujung video ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, calon mahasiswa dan mahasiswi ataupun yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang belum tahu ingin masuk kemana. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk masuk dan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI fakultasnya lengkap, program studi yang ada di sana juga lengkap, kampusnya strategis, dan juga dosen-dosen yang ada di sana, semua pengajar yang ada berkualitas, qualified di bidangnya masing-masing, dan juga pembelajarannya juga berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, namun pembelajarannya tetap berlangsung, tentunya secara virtual daring dan berlangsung dengan sangat baik. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama gabung di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.